Ayat ini ditujukan oleh Allah untuk seluruh manusia. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu mau'izah, pelajaran. Kalau pelajaran, logika ibu harus dipelajari enggak? Banyak ibu menyaksikan Al-Quran ditolak oleh orang-orang. Allah menyampaikan Quran surat 9 At-Taubah ditolak sama Allah. Aku nggak mau mempelajarinya. Allah memberikan Quran surat Al-Hud. Allah memberikan surat Yunus. Allah memberikan surat Al-Jumu'ah. Wa ma ta'tihi min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridun. Aku nggak mau tahu, aku nggak mau tahu. Banyak orang yang mendustakan Al-Quran. Padahal Al-Quran ini adalah bentuk cinta dan kasih sayang Allah pada kita. Padahal yang menurunkan Al-Quran ini adalah Rabbul Alamin. Kok bisa banyak manusia yang tidak menghargai raja? Kok bisa banyak manusia yang sombong, nggak mau dinasehati oleh raja melalui Al-Quran? Nggak mau diperintah, nggak mau diarahkan, nggak mau diatur hidupnya dengan Al-Quran. Kok bisa? Memangnya mereka makhluk siapa? Allah menyatakan faidah huwa khosimun mubin. Aku ciptakan mereka itu dari setetes air mani yang hina, tapi tiba-tiba menjadi penentang yang nyata. Sepertinya tidak membutuhkan nasihat-nasihatnya. Allah menyatakan Al-Quran ini adalah mau'izah, pelajaran. Saya menyampaikan hal ini, bertanya pada ibu-ibu, maukah ibu-ibu mempelajari? Ya, jadilah kita sebagai orang yang bersyukur. Fungsi Al-Quran dalam ayat ini pelajaran, berarti otomatis namanya pelajaran, kita hendaknya mempelajarinya. Kalau ibu mempelajari matematika, fisika ketika di SD, SMP, SMA sampai kuliah saja ibu begitu fokusnya datang setiap hari, apalagi ketika ibu tahu bahwa Al-Quran ini adalah turun dari Rabbul Alamin, satu-satunya jalan keselamatan bagi kita. Tentu ibu akan lebih giat lagi. Mau'izah berarti pelajaran dan nasihat, yaitu penggabungan. Mau'izah itu penggabungan antara pelajaran dan nasihat. Ada perintah, ada larangan, kemudian ada ancaman, ada kabar gembira dan lain sebagainya di dalam Al-Quran itu. Allah menyatakan, wa ma huwa biqaulin syair. Al-Quran ini bukan perkataan penyair. Qalilan ma tu'minun. Tapi kok sedikit yang beriman. Kalau datangnya dari penyair, datangnya dari musisi, dari golongan manusia, mungkin saja kalian tidak beriman kepadanya. Tetapi ini datang min Rabbil Alamin. Tidak seharusnya manusia itu mengabaikan. Dan Allah juga menyatakan wala biqaulin kahin. Dan Al-Quran itu bukan turun dari seorang tukang sihir, tukang tenung, dukun. Tapi qalilan ma tadzakkarun. Dikit sekali orang yang mengambil pelajaran. Tadi ingat ya Bu ya, bahwa Al-Quran itu adalah pelajaran, jadi harus kita pelajari. Yang disebut ilmu itu adalah pengetahuan berdalil. Jadi dalilnya kita pelajari supaya ibu mencapai hakul yakin, mencapai keyakinan yang kokoh yang kuat. Berbeda dengan orang yang cuma dengar selewat-selewat saja. Yang kita pelajari ini lebih berharga daripada seluruh kekayaan langit dan bumi. Allah yang menyatakannya. Masa iya mau dicampakkan? Dan siapa yang bisa mempelajari Al-Quran? Satu, orang yang hatinya dibersihkan oleh Allah. La yamassuhu illal mutahharun. Yang kedua siapa lagi kata Allah? Orang yang takut kepada Allah. Aduh, takut ya kalau saya nggak sesuai dengan Al-Quran, nggak sesuai dengan keinginan Allah, nanti saya menyimpang, nanti saya berdosa dan sebagainya. Maka dari itu, maka saya mau belajar. Karena dia takut kepada Allah. Kemudian siapa lagi yang bisa mempelajari Al-Quran? Orang yang beriman bahwa Al-Quran itu turun dari Allah. Pasti dia betah duduk di kajian ilmu tafsir Quran. Beda sama yang nggak yakin, dia nggak akan menghormati Allah. Bisnis sehebat apapun, ibu belum ngerti isi kandungan Al-Quran, nggak ada apa-apanya.
nggak ada apa-apanya. Ibu pulang mau bawa apa? Harta kita nggak jamin membuat kita selamat, tapi Al-Quran menjamin untuk membawa kita selamat. Masa kita akan meninggalkan jaminan dari Allah? Maka Al-Quran ini hanya bisa dipelajari oleh orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada jaminan Allah, dan beriman bahwa terhadap Allah yang sudah menurunkan Al-Quran ini. Yang keempat, Al-Quran ini baru bisa dipelajari oleh siapa kata Allah? Hanya bisa dipelajari oleh orang-orang yang berakal sehat kata Allah. Kira nih dari 4 itu kita akan termasuk menjadi orang yang dipilih nggak sama Allah? Saking pentingnya ini Al-Quran turun kepada apa tadi? Hati yang bersih. Saking pentingnya membersihkan hati, Allah bersumpah dalam Quran surat Asy-Syams. Mau lihat dulu ya.